Oke, halo teman-teman, melanjutkan latihan soal statika. Di sini saya telah menyiapkan soal statika dengan dua tumpuan roll di A dan tumpuan sendi di B. Terus yang pertama soalnya itu kita diminta untuk menghitung reaksi peretakan, yang kedua adalah kita diminta untuk menggambar gaya dalam SFD, BMD, dan NFD. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Kita tulis penyelesaian. Langkah awal dulu kita membuat asumsi setiap reaksi di setiap peretakan gitu. Dimana untuk RAP untuk di A itu pasti akan memberikan reaksi vertikal gitu, reaksi vertikal doang. Kita asumsikan reaksinya ke atas. RAP dan RBP juga kita asumsikan reaksi ke atas RBP. Tetapi kalau dilihat di sini ada aksi yang memberikan horizontal, yaitu di titik D ke kiri. Maka dari itu kita berikan reaksi di tumpuan ataupun di peretakan yang memang memberikan reaksi horizontal, yaitu di tumpuan sendi di titik B. Kita asumsikan reaksi B horizontal itu ke kanan, RBH. Nah, setelah membuat asumsi reaksi di setiap peretakan, kita hitung. Misalnya yang pertama kita hitung untuk RAP gitu. RAP berapa? Dengan membuat sigma momen di titik B sama dengan 0, maka RAP dikali jarak dari B ke A itu berapa? 5,5, 7,5, 89 ya, dikali 9 dikurangi P1 dikali 5,5, 7,5 dikurangi. Nah, untuk di titik D itu ada beban miring, yang mana itu ada dua segitiga juga. Kita bisa memecahkan komponen-komponennya. Misalnya di sini kan ada berapa? P2 itu sebesar 10 kN ya, sebesar 10 kN. Artinya ini kan ke sini dan ini ke sini, ini ke sini. Kita perlu pecah komponennya. Nah, kita juga diberikan segitiga baru, yaitu yang ini. Di sini ada 4, di sini ada 3, berarti di sini ada 5. Karena 10 kN adalah 5 dikali 2-nya dari segitiga ini, maka untuk yang aksi horizontalnya adalah 8 dan aksi vertikalnya adalah 6 gitu. Oke, kita sudah dapat memecah komponen di P2. Berarti ini dikurangi P2P dikali jarak dari B ke D itu sebesar 5,5 dikurangi untuk beban merata Q dikali 4 kali 2, Q dikali 4 dikali 2 plus ya, karena ini memberikan ke bawah dan memberikan putaran positif secara jarum jam, maka plus Q dikali 2 kali 1, Q dikali 2 kali 1 sama dengan 0. Oke, kita hitung. 9 RAP dikurangi P1 itu berapa? 8 dikali 7,5, 60. Dikurangi P2P itu berapa tadi itu? 6 dikali 5,5 ya 33 minus Q itu 4 dikali 16, 32 min plus ya. Q dikali 2 8 sama dengan 0. Jadi 9 RAP dikurangi 60, 33, 93 ditambah 32 bentar, 60 dikurangi 33 itu 93 dikurangi 32 125 ditambah negatif 125 tambah 8 117 sama dengan 0. Jadi RAP sama dengan 117 dibagi 9 berapa? 117 dibagi 9 itu 9 sisa 27, jadi 13 sama dengan 13 kN. Karena arah positif berarti asumsi kita benar, RAP itu ke atas gitu. Kita dapat RAP. Sekarang kita hitung RBP. Kita hitung RBP bisa dengan membuat sigma momen di A sama dengan 0, atau kita buat yang mudah deh, sigma Fy sama dengan 0 gitu.
kita tulis vertikal RAP dikurangi P1 minus P2P dikurangi apa lagi? P1 P2P Ki ya. Ki dikali berapa? 6 plus RBP yang kita cari sama dengan 0. Maka RAP itu kan 13 dikurangi P1 itu berapa? 8 dikurangi 6, negatif 8 negatif 6 dikurangi 4 dikali 6 24, 24 ditambah yang kita cari RBP sama dengan 0. Maka 13 dikurangi 8 itu 5 13 dikurangi 8 itu kan berapa? 5 dikurangi 6 negatif 1 negatif 25. Jadi RBP kita sama dengan 25 kilonewton. Karena positif maka ini membenarkan asumsi kita bahwa RBP itu arahnya ke atas gitu ya. Kita dapat reaksi RBP dan RAP. Sekarang kita cek aja. Kita cek di mana sigma kontrol vertikal sama dengan 0, harus sama dengan 0. Coba kita masukin RBP ditambah RAP dikurangi P1 minus P2P ya. P2P terus apa lagi? Ki minus Ki dikali berapa? 6 ya, 6 sama dengan 0. RBP kita kan barusan itu 25 ditambah RAP kita 13 dikurangi P1 8 P2P 6, negatif 8 negatif 6 dikurangi 24 sama dengan 0. Coba kita masukin 4 48 dikurangi 14 minus 24 sama dengan 0. 48 dikurangi bentar, bentar ya, kayaknya ada yang salah deh. Negatif 48 dikurangi, kok dapat 38 ya? Oh iya, ini 38 dong. Kok masih 48? Ini 38, sorry. Ini juga 38 dikurangi 38 sama dengan 0, artinya benar. Terus kita cek sigma KH sama dengan 0, berarti KH itu kan ada P2H dan ada RBH. Di mana P2H itu kiri, negatif P2H ditambah RBH sama dengan 0, maka RBH sama dengan P2H itu tadi berapa? 8. Jadi 8 kilonewton karena arahnya karena positif, maka membenarkan asumsi kita bahwa RBH itu ke kanan gitu. Oke, jadi ini untuk soal nomor 1 kita telah mendapatkan nomor 1 itu RAP-nya berapa? RAP-nya 13 kilonewton ke atas. RBP-nya adalah 25 kilonewton ke atas dan RBH itu 8 kilonewton ke atas gitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, menggambar bidang SFD BMD. Tapi saya hapus dulu yang ini. Perhitungan ini saya hapus dulu. Oke, ini masukin sini, ini nomor 1. Nah, kita gambar SFD dulu. SFD itu kan gini, dari sini sampai sini. Untuk di titik A itu ada reaksi A. Reaksi A itu 13, sebesar 13. Kita asumsikan satu kotak ini besarnya 5 aja. Jadi 13, bentar, 13, aduh ada 25 ya. 25 berarti kita kurang bawah. Nah, biar enak kotak-kotaknya. Di RAP itu ada 13, sekitar di sini. Ini adalah 13, AC di sini. Terus konstan sampai di titik C. Konstan sampai di 1,5. Di sini kurang lebih. Terus di titik C itu kan ada beban ya, ada 88. Jadi di 5 gitu. Kasih aja 5. Misalnya ada di sini 5, berarti di sini ada 5.
Terus konstan ke titik D 2 sampai sini. Di titik D itu ada vertikal sebesar 6. Jadi 5 dikurangi 6 negatif 1. Negatif 1 kurang lebih di sini deh. Negatif 1 di sini. Nah, gitu aja. Terus dari titik D konstan ke E, konstan ke E. Konstan ke E, terus di E sampai B itu kita lihat bentar. Ya. Di E sampai B itu kan ada 4. 4 dikali 4 16. Jadi negatif 16 ya. Jadi turun secara garis miring karena ada beban berata. Negatif 16 jadi negatif 17. Negatif 17 itu 15 di sini kurang lebih. Di sini kita hitung negatif 17. Miring. Terus ada RBP. RBP itu sebesar 25. Jadi 25 ditambah negatif 17 itu adalah 8. Jadi positif 8 sekitar di sini. Di sini 8, jadi naik gitu ya kurvanya. Ini kurang nyambung. Nah, itu terus untuk di titik ini kasih titik aja deh. A B C D E F aja gitu ya. Sorry, ini warna ungu. F itu kan Q dikali 2, jadi sebesar 8, jadi turun miring 8. Nah, dan ini membenarkan SFD kita tutup di 0 gitu. Kita kasih tanda ini adalah positif, ini adalah negatif, ini adalah positif gitu. Gak perlu diarsir, kita ke atasin dikit aja. Kita ke atasin dikit di sini aja gitu. Nah, itu untuk SFD kita. Sekarang kita coba menulis untuk BMD. BMD itu bidang BMD-nya adalah BMD MDA itu sudah pasti 0. Terus MD titik C. MD C itu RAP dikali 1,5 harusnya. 1,5 kan. Jadi RAP itu kan tadi itu 13 dikali 1,5. 13 dikali 15, 5 dikali 3 itu sekitar 5, tuna 1 65 3 1. Jadi 5 6 tambah 3 itu jadi 19,5 ya. Jadi sebesar 19,5 kilo Newton meter. Kita hapus yang ini. Terus M titik D. M di titik D itu berarti RAP dikali 3,5. RAP dikali 3,5 dikurangi P1 dikali 2. 16 aja langsung. RAP 13 dikali 35 itu kan 65 ya. 3 dikali 9 3, jadinya 55. Di sini 4, jadi 45,5 dikurangi 16 dikurangi 16 gitu. Ini turun 15 dikurangi 6 itu 9. 3 dikurangi 1 2, 29,5. Jadi di sini adalah 29,5. Oke. Ada lagi. Terus untuk itu untuk titik D, untuk titik apa lagi ya? Titik ME ya kayaknya. ME itu kita ngambil dari sisi yang kanan kayaknya. Sisi kanan berarti searah jarum jam itu negatif. Jadi ada Q dikali 6 dikali 3 negatif. Negatif Q dikali 6 dikali 3. Terus ada RBP positif. RBP dikali berapa? Dikali 4 kali 4 berapa? Negatif 4 negatif 24. Bentar, 12,78 harusnya.
Jadi kan Q itu 4 dikali 6 itu kan 24, 3 dikali 4 2, 72, negatif 72 ditambah RBP 25 100 sekitar berapa? 28 kilonewton meter. 28 kilonewton meter, terus itu titik E, terus kita cari titik MB. MB itu sama dengan harusnya 0 ya. MB itu enggak sih, enggak 0 sih. Kita ambil di Q dikali, karena saat negatif Q aja, negatif Q dikali 2 dikali 1, jadi negatif 8 kilonewton meter. Terus untuk titik MF pasti ini 0 gitu. Nah, untuk BMD sudah kita tulis, kita tinggal gambar grafiknya, dimana positif itu grafiknya ke bawah agar menghafal sebuah tanda gitu. Untuk MC itu 19,5, MA 0. MC 19,5 kita anggap berapa ya? Ini tuh 10 ya. Kita anggap ini juga 5 deh. Satu kotak itu 5. Jadi 19,5 berarti 1 2 3 4 di kurang lebih di sini. MC di titik MC kan? MC itu berarti MC itu berarti di sini. Turun ke sini, itu MC kita. Terus MD itu 29,5. MD itu 29,5 berarti karena ini 20 berarti sekitar di sini. 2 kan 29,5 di sini. Ini titik MD kita. Into titik, coba deh kita urutin ke bawah. Ini MA, ini MC, kurang lebih gitu. Ini kurang kanan. Terus juga ada ini MD kita, ini ME kita. Aduh, sorry ya, agak susah nih nyiap-nyiapnya. Ini ME kita dan ini MD kita, ini MB kita, ini MB, ini MF. Pasin sedikit, ini sedikit ke pas, ini MF kita sedikit. Nah, gitu, garis bantu ya. Itu MD. Buat ME itu di 28 karena berarti ya naik dikit deh. Di sini kayaknya 28. Nah, dari ME di MB itu di negatif 8, jadi naik gitu di sini. Ini negatif 8. Nah, tetapi di sini perlu hati-hati karena ada beban merata, jadi perlu sekali membuat grafik BMD-nya membentuk sebuah kurva gitu. Nih. Itu ya gini deh. Membentuk sebuah kurva seperti itu. Nah, kurang pas. Nah, gitu aja deh ya. Itu MB. Terus untuk MF ya, bentuk sebuah kurva lagi 0. Nah, kita kasih tanda di sini adalah momen yang positif dan di sini adalah momen yang negatif. Nah, itu untuk BMD kita. Kita lanjut ke SFNFD. Ini kita agak majuin ke bawah, sama ke bawah, sama juga ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Nah, kita lanjut ke grafik NFD-nya. NFD di sini, ini hapus sedikit. Nah, di mana sih yang terjadi reaksi horizontal itu?
Di titik D itu ke kiri ya, ke kiri, terus ini mengalami tarik, maka positif. Jadi ke kiri sebesar 8. 8 itu kurang lebih sampai sini aja. 8 terus berhenti di B. Berhenti di B di sini. Ini 8, ini 8 dan tandanya positif karena mengalami tarik. Gitu ya. Terus ini gitu. Nah, oke, jadi ini jawaban soal dari yang telah kita gambar gitu. Ini untuk reaksinya, dan ini untuk gambar SFD, ini untuk BMD, dan yang terakhir ini untuk NFD.